Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Hamdan Firmansyah. Saya berasal dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas 5D. Dan di video kali ini, saya akan membahas sedikit berkenaan dengan model pembelajaran The Learning Cell dalam rangka memenuhi tugas UTS, metode dan model-model pembelajaran PAI. Dan di sini saya akan membahas 3 aspek ya teman-teman dalam model pembelajaran The Learning Cell. Yang pertama yaitu berkenaan dengan pengertiannya, yang kedua berkenaan dengan langkah-langkah daripada proses model pembelajaran The Learning Cell, dan yang ketiga berkenaan dengan kelebihan dan juga kekurangan dari model pembelajaran The Learning Cell. Oke teman-teman, tanpa menunggu lama lagi, di sini saya akan menjelaskan berkenaan dengan pengertian daripada model pembelajaran The Learning Cell. Model pembelajaran The Learning Cell merupakan model pembelajaran di mana siswa itu diberi kesempatan untuk menjawab dan juga memberikan pertanyaan kepada teman yang ia senangi teman-teman, secara bergantian berdasarkan topik dan bahan bacaan yang sama. Dan bahan bacaan ini bisa disediakan oleh guru atau dari buku paket yang disediakan oleh sekolah teman-teman. Namun menurut Suprijono itu The Learning Cell atau metode atau model pembelajaran The Learning Cell ini menunjukkan pada suatu bentuk pembelajaran yang aktif dalam berpasangan teman-teman, di mana siswa ada yang bertanya, ada juga yang menjawab pertanyaan secara bergantian tentunya berdasarkan materi yang sama. Sedangkan menurut Susanti dan kawan-kawan, learning style ini merupakan salah satu cara dari pembelajaran berkelompok, khususnya kelompok kecil. Kenapa? Karena kelompok tersebut hanya terdiri dari 2 orang saja teman-teman. Oke, di sini saya akan membahas lagi berkenaan dengan langkah-langkah daripada proses model pembelajaran The Learning Cell teman-teman. Cukup mudah pada dasarnya, karena hanya ada 4 langkah teman-teman. Yang pertama itu sebagai persiapan kita selaku pendidik profesional di masa depan nanti memberikan tugas kepada para siswa untuk membaca suatu bahan bacaan, kemudian menulis pertanyaan yang berhubungan dengan masalah pokok teman-teman. Dan bahan bacaan ini semuanya harus sama rata ya teman-teman. Bisa dari buku paket, bisa dari internet, bisa dari buku LKS ya teman-teman, atau dari bahan bacaan atau bahan ajar yang disediakan oleh guru. Itu yang pertama ya teman-teman. Lalu yang kedua, pada awal pertemuan itu atau awal kelas itu, siswa ditunjuk untuk berpasangan dengan mencari teman yang ia senangi. Bisa sahabatnya, teman sejawatnya, teman terdekatnya, atau bahkan teman sebangku ya teman-teman. It's okay, no problem. Dan ketika sudah berpasangan itu, siswa A, kita anggap saja ya teman-teman, mulai untuk membacakan pertanyaan yang disampaikan kepada siswa B, dan siswa B itu harus menjawab pertanyaan dari siswa A teman-teman. Lalu langkah ketiga teman-teman, setelah siswa B itu menjawab dan juga melakukan penambahan atau koreksi ya teman-teman, giliran siswa B teman-teman yang mengajukan pertanyaan kepada siswa A. Begitu seterusnya teman-teman, bebas pertanyaannya mau 3, 4, 5, terserah, itu disesuaikan dengan waktu yang disediakan tentunya teman-teman. Lalu yang terakhir ya teman-teman, selama berlangsungnya tanya jawab, kita atau calon guru nanti itu bergerak dari pasangan yang satu kepada pasangan yang lain sembari memperhatikan, memberi masukan, memberi koreksi, dan bahkan menjawab pertanyaan yang mungkin belum terjawab pada saat sesi tanya jawab tersebut. Itulah langkah-langkah dari proses pelaksanaan model pembelajaran The Learning Cell. Oke teman-teman, berikutnya saya di sini akan menjelaskan berkenaan dengan kelebihan dan kekurangan daripada model pembelajaran The Learning Cell. Seperti kita ketahui teman-teman, bahwasanya model pembelajaran manapun itu pasti ada yang namanya kelebihan serta kekurangan teman-teman. Dan kelebihan tersendiri dari model pembelajaran The Learning Cell ini ada 7 ya teman-teman. Yang pertama yaitu dapat mempermudah persepsi siswa terhadap suatu materi. Maksudnya adalah dapat mempermudah siswa dalam memahami lebih dalam terhadap suatu materi. Kenapa? Karena sebelum model pembelajaran ini dilaksanakan, para siswa sudah membaca ya teman-teman, membaca bahan ajar. Setelah itu didiskusikan dengan teman yang ia senangi. Masya Allah. Itu yang pertama ya teman-teman. Lalu yang kedua, interaksi dapat berjalan dengan sangat baik karena siswa itu berdiskusi dan berkomunikasi dengan teman yang ia senangi ya teman-teman. Bisa sahabat atau teman sejawatnya atau mungkin teman sebangkunya. Lalu yang ketiga teman-teman, meningkatkan kerjasama di antara siswa tentunya. Kenapa? Ya karena kerjasama yang baik itu akan terjadi dan akan muncul ketika anggotanya itu saling berkomunikasi dengan baik dan berinteraksi juga dengan baik tentunya. Itu yang ketiga.
Lalu yang keempat, menghindari perdebatan yang kurang berarti. Kenapa? Karena materi dan bahan bacaan yang diajarkan itu sama, teman-teman. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, siswa dilatih untuk mengajukan dan menjawab pertanyaan. Karena memang yang terpenting daripada model pembelajaran The Learning Style ini adalah mengajukan pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan. Lalu yang keenam ini, terjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena terjadinya interaksi yang baik, komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah pembelajaran akan menjadi satu arah. Kenapa? Ya karena bahan bacaan dan juga sumber belajarnya itu sama semuanya, sama rata. Yang diberikan oleh guru bisa berupa buku pelajaran, bisa berupa buku LKS, bisa berupa sumber belajar yang sudah ditentukan oleh guru tentunya. Oke teman-teman, itu kelebihan dari model pembelajaran The Learning Style. Seperti yang saya katakan awal, bahwasanya setiap model pembelajaran itu pasti ada yang namanya kelebihan serta kekurangan. Nah, kekurangan tersendiri dari model pembelajaran The Learning Style ini adalah yang pertama, kurang membuka kesempatan pada siswa untuk mencari bahan lain sebagai bahan perbandingan tentunya. Kenapa? Ya karena model pembelajaran ini hanya menuntut siswa untuk membaca satu bahasan pokok atau satu masalah pokok, teman-teman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, guru itu kurang cukup berperan dalam rangka menyampaikan materi. Kenapa? Karena model pembelajaran ini menggunakan pendekatan student center ya teman-teman, berpusat kepada siswa bukan berpusat kepada guru, seperti model pembelajaran yang menuntut pendidik untuk melakukan metode ceramah tentunya. Nah, model pembelajaran ini berbeda teman-teman, yaitu model pembelajaran yang menuntut siswa untuk lebih aktif daripada gurunya teman-teman. Namun, di balik kekurangan yang ada dalam model pembelajaran ini, guru dituntut kreatif untuk meminimalisir terjadinya kekurangan ini. Kenapa? Karena agar tujuan pembelajaran itu dapat terlaksana dan dapat tercapai dengan semaksimal mungkin. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam materi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.